standar deviasi. Lalu selanjutnya kita menentukan jumlah datanya. Jumlah data itu ada di angka 12. Kemudian derajat kebebasan yang kita pakai itu nanti kita pakai 5% dan juga satunya lagi 1%. Nah, banyak parameter ini. P ini adalah angka ketetapan. Biasanya ketetapan yang kita pakai untuk harga parameter ini adalah 2 atau yang tadi saya jelaskan. Ini selain notasinya P, notasinya M. M kita pakainya 2. Misalkan di sini pakai notasinya P, P-nya ada 2. Nah, lalu kemudian kita mencari nilai K. Nah, nilai K ini bisa juga dengan persamaan ini. 3,3 dikalikan log daripada jumlah datanya. Jadi 1 plus 3,3 dikali dengan log dikalikan dengan jumlah data, sehingga dapatnya 4,56. Oke, karena 4,56 kita bulatkan menjadi 5 kelas. Berarti kita punya nilai K atau kelas adalah 5. Lalu selanjutnya kita menentukan harga DK. Harga DK ini dapat dari nilai kelas ini dikurangi banyaknya parameter plus 1. Jadi parameternya ini 2 ditambah dengan 1. Nah, nilai DK itu ada pada angka 2. Kemudian ada kelas distribusinya. Nah, kelas distribusi ini bisa kita pakai persamaan ini, row dikalikan 1 dikalikan 100 dibagi dengan jumlah kelasnya. Lalu setelahnya kita menentukan harga X kuadrat berdasarkan tabel. Jadi di sini tabel adalah 9,21. Di bawah juga adalah 9,21. Di bawah adalah 5,911. Ini kita lihat dari sini, dari tabel. Misalkan ini 1%. Tabelnya di sini. Tabelnya kita buka dasar teori saja. Oke, tabelnya dasar teori. Kalau 5 derajat tadi 0,995, berarti ada di angka 12. Oh, bukan ini. Enggak, kamu coba tabel. Bukan ini. Besok foto cepet-cepet bilang bukan ini. Kili papa jodoh. Desi manis. Oke. Jadi kita punya sampelnya di 12. Untuk derajat kepercayaannya 5%. Di 12 5% berarti pakai yang ini Smirnoff, ini yang C-square. Ada yang salah. Ini kita pakai yang C-square. Jadi ada di angka 12 untuk derajat kepercayaannya. Oh, ini untuk derajat kepercayaannya 5% dan 2% dengan nilai DK-nya adalah 2. Sorry, ini DK-nya kita lihat dari sini. Nah, DK yang kita cari yang ini ya. Nah, jadi DK yang kita cari ini. Selanjutnya kita lihat pada tabel DK-nya 2 untuk derajat kepercayaannya 1% dan 5%. Ini yang tanda merah. 5,9191 dan 9,210. Kita baik di sini 2,1 dan 9,21 dan 5,991. Lalu kita mencari nilai EF-nya atau expand frekuensi dengan harga jumlah data dibagi dengan berapa banyak kelasnya. Oke, sudah jumlah data dibagi dengan berapa banyak kelas. Kita mengerjakan lainnya. Jadi tadi kan kita diminta menentukan harga rata dari apa? Dari data
hujan. Kemudian menentukan standar deviasi. Deviasi. Lalu YE dan SN ini dari tabel berdasarkan derajat kebebasannya. Lalu selanjutnya tugas kita bagaimana untuk membuat kelas. Tadi kan kita 5 kelas. Lalu cara selanjutnya kita membuat peringkat terhadap kelas tersebut. Dengan persentasenya adalah 20%, 40%, 60% dan 80%. Seperti jelasan teori tadi. Kalau diingat ada berapa persen? Mana ya? Di sini ya 20, 80, 60 dan 80. Nah, lalu kemudian kita mencari harga TR-nya dengan cara 1 dibagi dengan nilai ini, probabilitas dikalikan dengan 100. Lalu itu dilakukan semua sampai ke 20, probabilitasnya 20. Lalu mencari harga YT-nya. Harga YT lagi-lagi kalau tabelnya tidak ada, kita pakai dengan rumus ini, ln, ya. Jadi minus ln dikalikan minus ln dikalikan dengan harga TR itu sendiri kurang 1 dibagi dengan harga TR itu lagi. Lalu selanjutnya menentukan harga K. Nah, harga K ini adalah harga dari YT. Harga YT dikurangi dengan YN dibagi dengan SN. Setelah harga K sudah ada, kita menentukan faktor Y-nya dengan cara bisa menggunakan harga absis atau ABS dikalikan dengan nilai dari ratanya ditambah nilai K dikali dengan harga standar deviasi. Nah, selanjutnya kita sudah punya data untuk probabilitas 80%, angkanya itu 86,3 sekian. Lalu di sini ada 96, di sini ada 107, di sini ada 122. Lalu tugas selanjutnya kita membuat urutan data dari yang terbesar ke terkecil. Data apa yang diurutkan? Yang diurutkan adalah data curah hujan. Ini kita urutkan. Misalkan kita taruh di sini, urutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, setelah diurutkan, lalu kita membuatkan nilai-nilai kelasnya. Ada nomor, ada batas kelasnya. Cukup di sini dulu. Cara menempatkan kelasnya adalah kita lihat angka Y-nya. Di sini 86,304. Maka dianggap harga dari 0 sampai 86,304 adalah masuk kelas pertama atau kelas 1. Jadi kelas 1 itu adalah 0 sampai 86. Kita lihat di daftar ini. Yang masuk harga 86 ke bawah yang mana? Lihat di data hujan. Lihat tadi ya. Ini yang masuk ke harga ini yang mana? Untuk kelas pertama. 69. Hanya 69. Berarti dia punya satu kelas. Nah, kita taruh di sini nilai nilai yang masuk dalam kelasnya adalah 1. Nilai EF ini adalah harga dari EF yang sudah kita dapat dari persamaan ini. Nah, ini EF ini tinggal dimasukkan dalam tabel. Harga EF itu semuanya sama. Yang berbeda adalah berapa banyak kelas berdasarkan data hujan. Lalu di sini 86 sampai dengan 96 ini. 86 dan 96 itu masuk kelas kedua. Nah, kita lihat lagi di kelas kedua ada berapa banyak data yang masuk? 86 sampai dengan 96. 4. Mulai dari 84 93, 95, 96. 96,17. Karena batasnya 96,4. Berarti dia masih masuk. Lihat di sini kita masukkan kelasnya ada 4. Lalu lanjut lagi dari 96 sampai ke 107. Masuknya kelas 3. Kelas 3 ada berapa banyak?
2 dari 100 sampai dengan 107,4. 445. Ini masuk 100. Oh, berarti masuk 1. Iya. Masuk 1. Ini 1. Iya. Ya, lalu lanjut lagi. Dari 107 sampai 122. 107 sampai 112. Ini berapa banyak? 122. 5. Berarti kita taruhnya di sini di 5. 5. Lanjut lagi. Ada 140, ternyata lebih besar dari 102. Ini data kelas 5, 122 sampai tidak ada batasan. Itu ada 1. Nah, ini kita kontrol lagi. Sumnya ternyata adalah 12 sesuai dengan jumlah data. 5 kelas dengan nilai F-nya 2,24, jumlahnya juga sampai 12. Ini adalah kontrolnya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan pembacaan di sini. Jadi lanjutannya adalah NF dikurangi OF. Jadi NF ini dikurangi dengan OF. Seterusnya, lalu kemudian NF kurang OF dikuadratkan dibagi dengan nilai NF-nya lagi. Lalu kemudian kita totalkan. Kita totalkan dapatnya 6,33. Nah, kondisi ini kita simpulkan 6,33 di sini. Kita melihat, oh ternyata derajat kepercayaan 5% ditolak karena harganya lebih besar daripada tabel. Sementara yang hitungan 1% itu diterima karena lebih kecil daripada tabel. Berarti hipotesanya kita untuk yang tabel satunya diterima, satunya ditolak. 5% ditolak, 1% diterima. Untuk gagal. Lalu C-square untuk long person tipe 3. Tadi kan gambar. Kita buat lagi yang long person tipe 3. Ini dimasuk